Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Ia pun bertekad untuk tetap memuat berita itu, tetapi mendadak kursinya terjungkal dan ia jatuh terduduk di lantai. Tak ada yang menjungkalkan, setidak-tidaknya tidak kelihatan. Kemudian meja kerjanya dijungkir balikan oleh entah apa atau siapa yang tidak kelihatan. Wartawan yang oleh teman-temannya dipanggil Mus dari singkatan namanya Mustafa, kali ini bukan mendengar berita tetapi mengalami suatu kejadian di mana dia sendiri dapat dijadikan bahan pemberitaan yang menghasilkan uang bagi rekan-rekannya. Kali ini dia rasakan bagaimana tidak enaknya mengalami suatu kejadian yang bukan hanya mengherankan, tetapi bahkan amat menakutkan. Ia yang selalu melahap cerita-cerita tentang musibah yang menimpa siapapun, kecuali keluarganya sendiri barangkali, sekarang duduk bagaikan tak kuat bangkit dengan muka pucat. "Masih mau menulis tentang diriku?" tanya suatu suara di dalam ruangan itu. Sementara itu dua kawannya yang mendengar hingar-bingar di kamar kerjanya telah datang. "Kerja siapa itu, Mus?" tanya Budin, seorang wartawan yang cari makannya melalui berita-berita di pengadilan. Mustafa tidak menjawab. "Aku tanya, masih mau meneruskan tulisan tentang diriku?" tanya suara tadi kembali, kini dengan nada agak keras. Marah rupanya karena pertanyaannya pertama tidak dijawab. "Siapa itu, Mus?" tanya Budin lagi, yang masih bingung apa sebetulnya yang telah dan sedang terjadi. Ia menduga bahwa ada seorang penjahat telah masuk dan kini sedang bersembunyi di ruang kerja rekannya, mengancam Mustafa yang barangkali ada niat menulis tentang dirinya. Tidak lagi, jawab Mustafa. Dia ingin bebas dari ancaman makhluk yang tidak kelihatan itu. Budin dan kawannya, Adi, jadi ikut ketakutan di samping heran bukan main. Apa sih yang sedang berlangsung? Dengan siapa Mustafa bicara? Apakah ia tahu siapa yang masuk ruangan itu? Kini Budin dan Adi ikut takut. Dengan sendirinya, mereka juga turut dalam bahaya. Biar wartawan, kalau keadaan gawat begitu, jarang yang punya nyali untuk bertahan. Lebih baik cari selamat dan mereka mau pergi. Apa boleh buatlah dengan nasib Mustafa. Tetapi mereka tertahan lagi ketika suara yang tak kelihatan makhluknya itu berkata, "Hei, kau Budin dan Adi, jangan pergi. Dengarkan, jangan menulis tentang diriku yang tadi pagi mencari seseorang di Jatinegara. Bukan kehendakku jadi harimau seperti yang mereka lihat." Kini Budi dan Adi bukan hanya takut dalam hati, tetapi tubuh terutama kaki juga gemetaran. Peluh pun mulai membasahi baju. "Sudahlah, aku mau pergi kini. Maaf, aku telah datang dan membuat kalian takut. Tapi masih lebih baik takut daripada binasa, bukan?" Lalu terdengar langkah-langkah berat meninggalkan ruangan itu, yang punya kaki tentu bertubuh besar. Beberapa menit kemudian baru mereka merasa sudah aman, karena sudah mendengar cerita tentang harimau yang membuat masyarakat dan sejumlah pemelihara keamanan jadi ketakutan dan panik. Mereka tahu bahwa yang bicara tadi tentulah dia. Dia yang harimau tetapi tidak kelihatan. Dia yang menjungkir balikan kursi meja Mustafa tanpa mau memperlihatkan diri. Ketika pelaksana redaksi menanyakan kopi tentang peristiwa di Jatinegara, Mustafa dengan terus terang saja menjawab bahwa berita tersebut tidak boleh disiarkan. Pelaksana jadi heran, siapa pula yang melarang? Berita itu tidak akan menimbulkan kegoncangan politik, tidak merongrong wibawa pemerintah, tidak akan mengacaukan ekonomi dan keuangan, juga tidak akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Pokoknya, kalau kita semua dan surat kabar ini mau selamat, jangan dimuat, jawab Mustafa. "Maksudmu surat izin terbit akan dicabut kalau kita menyiarkannya?" tanya si pelaksana. Mustafa menceritakan apa yang terjadi kepada atasannya itu, dengan membawa Budin dan Adi sebagai saksi. Walaupun mulanya menyangka dipermainkan, kemudian mau menertawakan ketiga wartawan itu, tetapi akhirnya si pelaksana redaksi itu pun tak dapat berbuat lain daripada mempercayai kisah tak masuk akal tersebut. "Jangan pikir tak masuk akal," kata satu suara tiba-tiba. Mereka menceritakan yang sebenarnya. Kemudian terdengar suara mengaum, suara harimau yang binatangnya tidak kelihatan. Mendengar suara menakutkan itu, kini malah si pelaksana yang berkata, "Ya Pak, kami tidak akan memuatnya." Buat dia, tutur dengan bapak itu menandakan rasa hormat.
Itulah sebabnya tidak ada berita tentang kejadian amat menghebohkan di Jatinegara yang tersiar lumayan luas melalui mulut ke mulut. Banyak pembaca, bahkan beberapa banyak pejabat tinggi menelpon mengapa tidak ada satu koran pun memuat berita tentang kejadian tersebut. Mengetahui apa sebabnya, banyak orang bertanya-tanya, apalagi yang akan dilakukan oleh harimau sakti itu. Beberapa hari Erwin memikirkan bagaimana caranya ia membalas perbuatan keji Ki Ampuh. Ia juga belum dapat memecahkan atau mendapat penjelasan dari ayahnya mengapa ia pada kali itu menjadi harimau penuh. Untunglah pada waktu itu ia masih dapat berpikir sebagai manusia biasa dan tidak sampai bertindak sebagai binatang buas terhadap masyarakat yang melihat dia di Jatinegara. Dan untunglah ia kebal peluru. Kalau tidak demikian, tentu ia telah roboh oleh peluru yang sekian banyak mengenai tubuhnya. Dan kalau ia waktu itu tewas, tentu bangkainya akan jadi mayat manusia sebagaimana Sultan Rimbo Gadang ayah Sabrina menjadi manusia yang sudah tak bernyawa setelah ia tewas dibunuh oleh puluhan manusia di Sungai Penuh. Walaupun Sabrina telah membiarkannya pergi ketika Ki Ampuh memfitnah dirinya sebagai makhluk palsu, hati manusianya tetap mengingat dan merindukan gadis yang dapat dipengaruhi babi manusia tersebut. Ia merasa kelemahannya, yaitu tak dapat membantah tuduhan Ki Ampuh dengan bersumpah bahwa ia sesungguhnya amat menyayangi dan mencintai Sabrina. Suatu larangan ayah yang telah membawa akibat begitu menyakitkan baginya, tetapi tentu juga bukan suatu larangan karena kejahilan ayah terhadap anak. Justru karena sayanglah maka ia berpesan untuk tidak menyatakan perasaan hatinya sebelum Indah Hayati dan anaknya melewati 40 hari sejak kematian mereka yang amat menyedihkan. 23 hari lagi masih cukup lama, dan apa yang dikhawatirkan Erwin memang pada tepatnya. Sejak berhasil mempengaruhi Sabrina sehingga tertanam dalam hatinya bahwa Erwin tidak mencintainya, Ki Ampuh telah 2 kali datang berkunjung. Tiap kali ia coba pula meyakinkan gadis itu bahwa ia sebenarnya juga manusia biasa yang oleh suatu nasib buruk saja maka jadi babi. Kalau ia bukan manusia, mustahil ia bisa bicara. Ia sudah sampai berusaha mempersamakan dirinya dengan Sabrina yang sebenarnya juga punya nasib seperti dia, yaitu kadangkala bisa berubah jadi harimau sama dengan ayahnya. Ia jelaskan bahwa ayah Sabrina yang sudah mati itu pun akan bangkit dari kuburnya, bukan lagi sebagai manusia tetapi sebagai harimau. Hanya kebangkitan kembali bagi Cindaku tidak sama waktunya. Ada yang 7 hari setelah kematian, tetapi ada juga yang sampai 10 tahun atau bahkan lebih baru hidup kembali. Cindaku, kata Ki Ampuh, sejak kematiannya telah menjadi penasaran dan ingin melakukan pembalasan terhadap manusia yang pernah kejam terhadap dirinya. Mereka juga selalu rindu pada istri dan anak-anak yang disayanginya. Sultan Rimbo Gadang, kata Ki Ampuh, pasti rindu sekali pada Sabrina, dan pada saatnya ia akan datang. Ia tidak akan menyukai Erwin karena ia bukan Cindaku, tetapi manusia harimau oleh ilmu-ilmu dunia yang dianut ayah dan kakeknya semasa hidup. Sabrina yang tidak tahu tentang bagaimana sesungguhnya penentuan bagi Cindaku yang mati, menaruh kepercayaan pada cerita Ki Ampuh, walaupun susah diterima oleh akalnya. Setelah melihat bahwa gadis itu kian percaya pada dirinya, Ki Ampuh coba menyampaikan hasrat hatinya, yaitu ingin selalu melindungi Sabrina sebagai wanita yang amat dicintai dan disayanginya. Tetapi Sabrina menolak dengan cara halus bahwa ia belum berhasrat punya kekasih. Ia menggunakan kata-kata bijaksana kini karena sudah melihat kehebatan Ki Ampuh. Bagaimanapun, ia tidak ingin binasa oleh kesombongan. Dalam hati, ia berketetapan untuk tidak akan sudi menyerah pada rayuan Ki Ampuh. Kalau sekedar bersahabat, dia bersedia dan bahkan suka sekali karena dirinya akan dilindungi. Sebagaimana Erwin, gadis ini pun selalu teringat pada orang yang sebenarnya masih dicintainya. Yang ia tidak mengerti, mengapa Erwin tidak pernah mengatakan cinta padanya. Bukankah itu suatu tanda bahwa ia tidak mencintai? Otaknya tidak sampai memikirkan bahwa mungkin manusia harimau benar-benar mencintai, tetapi tidak boleh menyatakan perasaan hatinya, atau adanya larangan tertentu bagi manusia harimau. Apa bedanya manusia harimau dan Ki Ampuh yang manusia babi? Ki Ampuh terus terang merayu dan menyatakan cinta.
Mengapa Erwin tidak? Tetapi ketekunan Ki Ampu untuk mendapatkan Sabrina dengan jalan penyerahan sukarela akhirnya berubah menjadi suatu kejengkelan, dan bangkitlah nafsunya yang pernah berkobar ketika ia berhadapan dengan gadis itu di sebuah kebun karet. Ia harus mendapatkannya. "Kau menolak aku, Sabrina?" tanya Ki Ampu. "Jangan kita bicarakan itu. Bukankah kita bersahabat? Bukankah kau pelindungku, Ki Ampu?" jawab Sabrina dalam usaha mencegah amarah manusia babi itu. "Sudah kukatakan, aku harus mendapatkanmu malam ini," kata Ki Ampu. Sudah jelas apa yang dimaksudnya. Sabrina tidak menjawab, tetapi Ki Ampu yang hadir di kamar Sabrina dalam bentuknya sebagai babi hutan juga tidak menantikan jawaban. Ia telah menyatakan keputusannya. Dia tidak mau menanti sampai hari atau malam lain. Babi itu menerkam Sabrina dalam posisi berdiri, lalu mendorong gadis itu ke tembok dengan menjaga jangan sampai taringnya melukai manusia itu. Dan Sabrina yang sudah dipukau tidak dapat berteriak. Ia tahu bahwa kehormatan dirinya menjadi taruhan. Kaki depan babi itu kemudian merobek-robek baju Sabrina. Pada saat itu Sabrina mohon kepada Tuhan dan almarhum ayahnya agar ia dijadikan harimau. Kini ia amat memerlukannya. Tetapi sial baginya, permintaan itu tidak terkabul. Ia tetap Sabrina cantik dengan tenaga lemah. Walaupun begitu diusahakannya mendorong babi yang mendengus-dengus itu. "Binasalah aku sekali ini," pikir Sabrina dengan perasaan amat pilu. Pada saat yang kritis itu, mendadak terdengar suara harimau mengaum dalam kamar itu juga. Manusia babi itu menoleh dan betapa terkejut dia. Di belakangnya berdiri seekor harimau, bukan tubuh harimau dengan muka manusia sebagaimana telah beberapa kali dihadapinya.